Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu ya, saya tadi sudah menyaksikan, melihat supervisi Ibu dalam mengajar di kelas. Iya. Jadi saya mau ini merefleksi ya Bu ya. Kira-kira Bu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah menyajikan observasi pelajaran yang telah Ibu lakukan tadi? Alhamdulillah Bu, awalnya memang agak gimana ya, namanya kita diperhatikan ya sedikit grogi lah. Tapi ya saya berusaha maksimal karena persiapan saya melalui RPP, bahan ajar maupun media yang mendukung. Jadi saya berusaha menutupi kegrogian tadi Bu. Iya, gitu ya. Tapi grogi itu pasti ada ya Bu ya, yang merasakan ya. Iya Bu. Kemudian Bu ya, jadi sekarang udah selesai ya kan? Iya. Berarti sekarang gimana? Lega atau gimana? Ya itu Bu, semuanya berjalan dengan lancar. Iya. Baiklah Bu ya. Kira-kira ya Bu, proses pelajaran yang Ibu lakukan tadi itu menurut Ibu sudah sesuaikah dengan rancangan RPP yang sudah Ibu buat itu? Menurut saya ya Bu ya sudah sesuai, yang diawali dengan persepsi hingga diakhiri dengan refleksi maupun doa itu aja. Coba ya Ibu ceritakan dulu hal-hal apa saja yang menjadi alasan Ibu itu merasa lega, puas setelah menjalani observasi pembelajaran yang di kelas, yang menurut saya sih sudah bagus. Saya merasa puas Bu ketika materi yang saya sampaikan benar-benar diperhatikan siswa saya, mereka memahami dan aktif dalam pembelajaran maupun ice breaking yang sudah saya persiapkan. Kemudian pada saat tugas diskusi, setiap kelompok berperan aktif meski hasil presentasi mereka memiliki nilai yang berbeda. Setidaknya Ibu, mereka sudah mencoba, bagi saya itu sudah luar biasa Ibu gitu. Gitu ya Bu ya. Berarti anak-anak semangat, luar biasa, meskipun hasilnya mungkin berbeda, tapi mereka itu sudah mau berusaha mengikuti pembelajaran yang udah Ibu berikan. Kira-kira gini Bu ya, apakah tidak ada kendala yang saya tahu ini, kendala apa yang mungkin membuat Ibu itu terkadang tidak puas gitu terhadap observasi yang Ibu lakukan? Kadang kan kita mungkin ada merasa kepuasan, tidak dipungkiri juga mungkin ada kesulitan atau kendala seperti itu. Kira-kira di mana ya Bu ya kendalanya gitu? Kendalanya ada sih Bu, tapi masih bisa saya maklumin. Misalnya masih saya temukan tadi ketika berdiskusi yang ada yang ribut, mungkin tidak sepaham atau gimana lah Bu ya. Kemudian juga ada siswa yang masih kurang percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusinya. Kelihatan Bu ya ketika bicara siswanya gemetaran gitu ya Bu ya. Terus apa upaya Ibu membangkitkan kepercayaan diri mereka itu? Apa usaha Ibu supaya mereka tuh mau ikut tampil meskipun hasil kita nggak usah kita terlalu memojokkan anak, harus A, harus nilainya bagus gitu ya kan Bu? Apa kira-kira usaha yang penting mereka mau mencoba dan tampil mengerjakan tugas-tugasnya? Saya memberikan semangat di mana saat ini posisi kita belajar pasti awalnya tidak tahu gitu. Kesalahan bukanlah hambatan melainkan awal dari kesuksesan. Kira-kira seperti yang saya dapat saya tanamkan ke peserta didik saya gitu ya Bu ya. Oh ya, berarti menimbulkan kepercayaan diri itu salah satunya itu memahami kemampuan anak gitu ya. Artinya kita mengasih tahu mereka bahwasannya kita awalnya memang tidak tahu, nantinya bakal tahu gitu ya. Dari ketidaktahuan itu nanti berarti kita nanti bisa mengerti, begitu maksudnya kan? Iya, luar biasa itu ya Bu ya. Bisa menyemangati anak-anak. Ya, baiklah Bu, berdasarkan pengamatan Ibu tadi, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa Ibu yang sudah Ibu lakukan tadi? Menurut Ibu ketercapaian kompetensinya Bu yang Baik, setelah saya menganalisa hasil presentasi dan LKPD-nya saya masih menemukan siswa yang belum mencapai kompetensi pembelajaran. Mungkin ini dikarenakan kesiapan belajar siswa yang belum sepenuhnya. Oke, berarti masih ada siswa yang belum ready ya, belum mempersiapkan diri dan mengikuti pembelajaran ya. Jadi apa rencana Ibu dalam memecahkan permasalahan siswa yang belum ready, yang belum dapat
mencapai kompetensi belajarnya? Apa usahanya untuk memperbaiki tercapaian ini supaya lebih baik? Pertama Bu, saya menyiapkan RPP Ya. yang berpihak kepada murid gitu. RPP-nya berpihak kepada murid ya, Bu? Iya, memantau kesiapan belajar, mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial ekonomi. Emosional. Iya. Kompetensi sosial emosional. Iya, Ya, emosi anak memang harus mau kita perhatikan begitu ya, Bu, dalam pembelajaran supaya mereka memang harus ikut aktif dalam belajar. Baiklah Bu, sepertinya persiapan Ibu terhadap anak didik itu juga sudah luar biasa. Iya. Namun saya pikir Ibu punya komitmen mungkin ya, agar rencana persiapan Ibu itu bisa berjalan lancar, lebih baik lagi dibanding dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan tadi. Saya akan menganalisa kembali RPP yang saya sudah buat. Ya. Kemudian saya akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Oke lah Bu ya. Saya pikir ini bincang-bincang kita hari ini sampai sini aja ya Bu ya. Saya sudah bisa mendapatkan strategi, model, cara Ibu memberikan wejangannya kepada anak-anak dalam memberikan ilmu kepada anak-anak. Semoga ya Bu ya, kedepannya apa yang Ibu rencanakan dan harapkan bisa lebih baik lagi dari hari ini. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Iya, sama-sama.